Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Santika Putri dari kelas Kimia 3A dengan NIM 112009600000016. Pada video kali ini, saya akan membahas praktikum kimia anorganik 1 tentang pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Tujuan dari percobaan ini yaitu mempelajari cara pelunakan air sadah dengan resin penukar ion. Untuk prinsip percobaannya, yaitu menggunakan resin penukar ion untuk melunakkan air sadah. Pada percobaan ini, bahan yang digunakan yaitu NaZeolit dan resin, yang dapat meningkatkan pelunakan air dan menurunkan nilai kesadahan air. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, pemanas listrik, kertas saring, pipet volume 25 ml, dan tabung. Untuk bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada contoh uji, larutan buffer pH 10, KCN 5%, indikator EBT, larutan EDTA 0,01 molar, buret Na2CO3, NaOH, NaZeolit, dan resin. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Langkah yang harus dilakukan yaitu dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur 100 ml. Dialirkan ke tabung yang berisi penukar ion, resin, dan NaZeolit, ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya, larutan ditambahkan dengan 2 ml larutan buffer pH 10, lalu dimasukkan 2 ml KCN 5% dan 5 tetes indikator EBT. Bila larutan berwarna merah, maka dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar sampai tepat berubah menjadi biru. Selanjutnya, pembahasan. Kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan, serta mengakibatkan pergerakan pada pemanas air, boiler, atau pemanas lainnya. Hal ini disebabkan adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium dapat bereaksi dengan sabun sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak melarut dan berbentuk sebagai busa pada permukaan air. Air sadah atau air keras merupakan air yang memiliki kadar mineral yang cukup tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kualitas air menjadi kurang baik jika dikonsumsi sebelum diolah terlebih dahulu. Sedangkan untuk air lunak merupakan air yang dengan kadar mineral yang cukup rendah. Contoh air sadah yaitu ada air sumur, air sungai, air danau, dan lain sebagainya. Nah, air yang memiliki sifat sadah ini ditemukan pada wilayah yang menggunakan sumber air tanah atau air sumur, di mana pada daerah tersebut memiliki lapisan tanah yang mengandung deposit garam mineral, kapur, dan kalsium. Kesadahan air dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, ada kesadahan sementara. Kesadahan sementara adalah air sadah yang mengandung ion karbonat dan bikarbonat. Air yang mengandung ion atau senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah sementara, dikarenakan kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air sehingga air tersebut terbebas dari ion kalsium dan magnesium. Selanjutnya, kesadahan tetap. Air sadah tetap adalah air sadah yang mengandung anion selain ion bikarbonat. Misalnya dapat berupa ion klorida dan sulfat. Air yang mengandung senyawa atau ion tersebut disebut air sadah tetap, karena kesadahannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan cara pemanasan. Untuk menghilangkannya, bisa dengan cara penambahan soda kapur. Kesadahan air ini bisa terjadi karena adanya ion-ion kalsium dan magnesium, atau dapat juga disebabkan adanya ion-ion lain dari polivalen metal atau logam bervalensi banyak, seperti Al, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Air sadah dapat menyebabkan beberapa masalah, diantaranya
Pertama, dapat menyumbat saluran pipa dan keran karena mineral yang terkandung dalam air sadah. Kedua, pemborosan sabun rumah tangga. Yang ketiga, dapat membentuk gumpalan sampah sabun yang sukar dihilangkan. Efek ini timbul karena ion 2+ menghancurkan sifat surfaktan dari sabun dengan membentuk endapan padat yang disebut sampah sabun. Komponen utama dari sampah sabun tersebut adalah kalsium stearat yang muncul dari stearat natrium. Reaksinya sebagai berikut. Kesadahan air dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan pengolahan yang tepat. Air sadah dapat diolah dengan berbagai metode, diantaranya pemanasan. Nah, pemanasan ini adalah metode yang hanya dapat dilakukan untuk air yang memiliki kesadahan sementara. Yang kedua adalah pengendapan kimia, yang dilakukan dengan proses soda kaustik atau kapur soda. Selanjutnya, pertukaran ion, di mana pada proses ini penyerapan ion-ion oleh resin dengan cara ion-ion dalam fase cair biasanya dengan pelarut air diserap lewat ikatan kimiawi karena bereaksi dengan padatan resin. Lalu, apa yang dimaksud dengan zeolit dan juga resin? Pada percobaan ini, zeolit yang digunakan yaitu Na-zeolit. Zeolit ini merupakan kelompok mineral dari hidrous aluminium silikat dari beberapa logam, terutama Ca dan Na. Zeolit terbagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu zeolit alam dan juga zeolit buatan. Zeolit alam yaitu yang berasal langsung dari alam, sedangkan zeolit buatan yaitu yang dibuat oleh manusia. Zeolit buatan ini terdiri dari gel alumino silikat dengan meniru proses hidrotermal pada salah satu proses mula jadi zeolit alam. Zeolit buatan bisa lebih murni dan mempunyai kemampuan lebih luas dibandingkan dengan zeolit alam, terutama sebagai bahan katalis. Selanjutnya ada resin. Resin penukar ion atau polimer penukar ion adalah suatu resin atau polimer yang berperan sebagai medium pada pertukaran ion. Resin ini merupakan suatu matriks atau struktur pendukung tak larut yang biasanya berada dalam bentuk manik mikro berukuran kecil sekitar diameter 0,25 sampai 0,5 mm. Biasanya berwarna putih atau kekuningan, dibuat dari suatu substrat polimer organik. Langkah pertama dari percobaan ini yaitu dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Selanjutnya dialirkan ke dalam tabung yang sudah berisi resin penukar ion, resin dan Na-zeolit lalu ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Pada proses ini terjadi pertukaran ion antara contoh uji yang di dalamnya terkandung ion kalsium dan ion magnesium dengan Na-zeolit yang mengandung ion Na. Selanjutnya, ion kalsium dan ion magnesium ini akan menempel dengan resin, sedangkan ion Na yaitu natrium ini akan keluar melalui air. Air akan menjadi melunak dikarenakan ion magnesium dan juga ion kalsium hilang di dalam air sadah tersebut. Proses pertukaran ion dilakukan secara terus-menerus sampai ion Na-zeolit habis tertukar di dalam air sadah tersebut. Kondisi zeolit pada proses ini dalam keadaan jenuh. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Ca HCO32 plus Na2Ze menghasilkan CaZe plus 2 NaHCO3. MgCl2 plus Na2Ze menghasilkan MgZe plus 2 NaCl. Ketika zeolit dalam keadaan jenuh, maka zeolit harus diaktifkan dengan proses regenerasi. Proses regenerasi ini adalah proses pengaktifan kembali gugus fungsional resin penukar ion yang berfungsi untuk mengambil atau mengikat ion-ion pengotor yang berada dalam air baku. Regenerasi dilakukan dengan cara mengalirkan bahan kimia ke dalam resin penukar ion.
Bahan kimia yang dialirkan yaitu larutan NaCl dengan konsentrasi tinggi sekitar 10-25% ke dalam zeolit dalam keadaan jenuh. Proses yang terjadi dalam pertukaran ion ini yaitu proses reversible. Persamaan reaksi yang terjadi pada saat proses regenerasi sebagai berikut. CaZ plus 2 NaCl menghasilkan Na2Z plus CaCl. MgZ plus 2 NaCl menghasilkan Na2Z plus MgCl. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis kadar kesadahan dengan menggunakan titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengompleks, membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan ligan bertindak sebagai basa dengan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asamnya. Prinsip dari titrasi kompleksometri yaitu larutan yang mengandung ion kalsium akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Dalam proses ini, larutan yang terdapat di dalam Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10. Tujuan penambahan larutan ini yaitu untuk menjaga pH pada sampel agar tetap konstan. Selanjutnya ditambahkan 2 ml KCN 5%. Tujuan penambahan ini yaitu untuk mempertahankan ion-ion lainnya sehingga hanya ion kalsium dan magnesium saja yang bereaksi. Lalu ditambahkan 5 tetes indikator EBT. Penambahan indikator EBT ini untuk mempermudah mengetahui titik akhir titrasi. Indikator EBT ini menjadi berwarna merah muda ketika dalam larutan terdapat ion kalsium dan magnesium. Langkah selanjutnya yaitu ketika larutan berwarna merah muda, maka dilakukan titrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar sampai larutan tepat berubah warna menjadi biru. Penambahan larutan EDTA ini bertujuan untuk membantu efisiensi surfaktan dalam proses pembersihan kotoran, sekaligus menyingkirkan ion penyebab kesadahan dari cairan pencuci dan mencegah ion tersebut merusak kerja surfaktan. Larutan etilena diamina tetraasetat atau disingkat dengan EDTA merupakan senyawa kompleks kelat yang dapat digunakan untuk mengikat kation logam bervalensi 2 seperti kalsium dan magnesium dan bervalensi 3 seperti Fe3+, yang akan membentuk kompleks dengan logam-logam tersebut melalui 4 gugus karboksil dan 2 gugus amina. Jadi, titik akhir dalam percobaan ini yaitu larutan yang mulanya berwarna merah muda menjadi biru, dikarenakan adanya pelepasan indikator EBT, di mana logam akan bereaksi dengan EDTA yang lebih stabil. Oleh karena itu, larutan menjadi berwarna biru. Persamaan reaksinya bisa dilihat. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa persyaratan kesadahan total untuk air bersih adalah 500 mg per liter. Faktor yang mempengaruhi kesadahan. Yang pertama, ada waktu kontak antara resin dan air sadah. Semakin lama akan semakin besar pelunakan air sadahnya. Kedua, pengaktifan dan pemilihan ukuran kristal zeolit yang efektif dapat meningkatkan proses pelunakan air. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu air sadah atau air keras merupakan air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak merupakan air dengan kadar mineral yang rendah. Metode yang digunakan dalam analisis kadar kesadahan yaitu dengan metode titrasi kompleksometri. Indikator yang dipakai dalam analisis kadar kesadahan yaitu indikator EBT. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa persyaratan kesadahan total untuk air bersih adalah 500 mg per liter. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pembahasan praktikum anorganik 1 tentang pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.